Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan oleh anus. Organ-organ pencernaan antara lain ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektrum, dan anus. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut, yaitu setelah makanan masuk ke dalam mulut, gigi akan menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Air liur membantu memecahkan makanan dengan enzim amilase dan lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Kemudian ada kerongkongan. Setelah makanan dikunyah, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur atau biasa disebut dengan chymus. Selanjutnya ada proses usus halus. Makanan yang berbentuk bubur atau biasa disebut chymus akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, dan sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Yang terakhir ada rektrum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektrum dan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Selain itu, ada organ pendukung pencernaan. Di antaranya ada hati. Hati itu menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian yang kedua ada kantung empedu. Kantung empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya. Yang ketiga ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Nah, itu dia proses pencernaan manusia dari makanan masuk dan dihancurkan di mulut, kemudian dibawa oleh kerongkongan menuju lambung, kemudian makanan akan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Setelah itu bubur tersebut akan diserap nutrisinya oleh usus halus. Selanjutnya usus besar akan menyerap air dan membentuk feses, dan yang terakhir ada rektrum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Selanjutnya ada nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Di antaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan air. Fungsi masing-masing nutrisi tersebut yaitu yang pertama tadi ada karbohidrat. Karbohidrat memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari, contohnya seperti nasi, roti, dan kentang. Kemudian yang kedua ada protein. Protein itu membangun otot dan jaringan tubuh, contohnya seperti daging, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada lemak. Lemak berfungsi memberikan energi cadangan dan melindungi organ dalam, contohnya seperti minyak, mentega, dan alpukat. Yang keempat ada vitamin dan mineral. Berfungsi sebagai menjaga kesehatan tulang, kulit, dan organ tubuh, contohnya ada buah-buahan dan sayur. Yang terakhir, yang gak kalah penting, yaitu ada air. Air itu berfungsi menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung proses metabolisme. Nah, berikut adalah langkah-langkah menjaga kesehatan sistem pencernaan, yaitu yang pertama, makan makanan bergizi yang dengan seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak dan terlalu pedas. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Dan yang terakhir yaitu minum air putih yang cukup dan olahraga teratur.
Kesimpulan pada video kali ini yaitu sistem pencernaan itu sangat penting bagi tubuh kita karena dapat mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.